Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo, selamat datang di channel Flufurbas. Solid solid solid. Alhamdulillah kita ada kesempatan untuk konten review miniatur RKC dengan body New Avante. Ya udah lama ya Mimin nggak konten kayak ginian lagi. Soalnya waktu tahun-tahun kemarin saya pindah ke TikTok dan apesnya di tahun-tahun sekarang di 2026 saya malah di banned di TikTok. Entah ada orang yang iseng ngebanned atau emang TikTok yang selalu ngebanned saya gitu. Jadi sekarang alhamdulillah saya berkesempatan lagi konten di YouTube. Sebelum pembahasan review kali ini, saya ingin membahas tentang kenapa Mimin ganti nama YT-nya menjadi Flufurbas. Jawabannya sih simple, hehe. Mimin suka sama hewan berbulu. Enggak bercanda, hehe. Tapi dah emang sih. Balik ke topik pembahasan yuk. Oke, kita sekarang review bagian depannya dulu ya guys ya. Di bagian depan terdapat stiker Face New Avante full dari atas sampai bawah. Di bagian atas terdapat stiker AMG. Di bawah stiker AMG terdapat julukan yang bernamakan Pulkra. Nah, di bagian julukan juga terdapat strobo PJR dengan namanya apa ya, lupa lagi. Ntar. Oh iya, maksudnya strobo PJR terdapat 2 dalam satu baris. Dan di bawahnya terdapat juga strobo mata yang sudah di custom menjadi strobo matanya Pulkra. Oke, di bagian bawah juga terdapat face yang sangat elegan dari New Avante. Gila nih, HL-nya emang seganteng itu ya guys ya. Ini HL-nya dari, kalau gak salah ini HL-nya Marco Polo G8. Tapi udah LED semua ya guys ya ini. Nah, di bagian tengah terdapat oh iya, lampu tembak. Itu namanya lampu tembak. Lupa lagi, saya agak-agak grogi kalau lupa ingat itu tuh. Nah, di bagian pinggir terdapat lampu sen yang sudah mengalir, tapi ini karena stiker tidak ada yang bisa dinyalakan. Di bagian bawah Face New Avante terdapat winglet yang sudah saya custom, atau maksudnya udah saya modif dengan bahan karton, dilapisi dengan stiker yang insya Allah tahan air. Kalau masih kurang tahan air ya tinggal kasih lem Korea aja ya guys ya. Dan sebelum ke pinggir saya akan bahas tentang spionnya. Nah, spionnya juga sama, terbuat dari karton. Insya Allah ini udah kuat banget ya guys ya. Selain kuat, spion ini sudah mirip dengan spionnya New Avante ya guys ya. Tapi ini versi single glass. Untuk double glassnya tidak akan mirip ya guys ya. Soalnya untuk bagian kacanya ini mendatar. Kalau yang New Avante yang double glass itu harusnya kayak menonjol gitu. Bukan menonjol ya, apa malah kayak cembung lagi dia. Oh iya, salah. Maksudnya yang bagian kacanya nanti malah kayak bahlil, what the hell. Udah males, sebagian depannya udah di review kabeh dah bari nage. Oke, kita pindah ke bagian pinggirnya. Oke, di bagian pinggirnya di bagian depan terdapat selendang yang udah khasnya New Avante.
Selain selendang yang udah mirip dengan New Avante, juga terdapat talang air yang udah mirip juga dengan desain aslinya. Sebelum ke bagian bagasi, saya akan mereview bannya. Untuk bannya ini hasil custom lewat stiker ya guys ya. Ini stikernya tidak dijual belikan ya guys ya, lewat online ataupun secara langsung. Jadi untuk rodanya ini sebenarnya, maksudnya bukan roda sih, ini wheel dopnya hasil custom sendiri lewat desain saya sendiri. Oke, di wheel dop sudah di review, kita pindah ke bentar. Woi, ente ngalangin mulu dah. Oke, ya udahlah, Mbak. Jangan ngalangin mulu dah. Ya, oke, ini sekarang ke bagian bagasi. Untuk bagasinya udah full dibuka ya guys ya. Tetapi ini bukan yang satuan ya guys ya, ini udah nyatu dari yang depan sama belakang untuk bagian bagasinya. Soalnya orang-orang kadang ada yang bikin bagasinya tuh dibikin satu-satu, jadi potongannya banyak juga gitu. Tapi ini karena saya nanggung, baru pertama kali nyobain miniatur RKC, jadi saya motongnya sekaligus aja dalam satu baris gitu, jadi 2 bagasi sekali bukanya. Untuk bagian dalamnya ini udah full dari pinggir ke pinggir lagi, dari kiri ke kanan maksudnya. Oke, di dekat bagasi terlihat ada pipa pelindung. Pipa pelindung ini dilengkapi dari bagian bagasi sampai belakang. Oke, pembahasan aksesoris sudah selesai, tapi di bagian stikernya saya belum saya review ya guys ya. Nah, di bagian depan terdapat logo POF Trans. Tapi kalau emang ini udah terjual, saya akan timpa stiker ini dengan stiker hitam. Nah, di bagian pinggir juga dekat nama PO-nya, di bagian atas terdapat teks Ultimate Class. Tapi ini gak sesuai kayaknya ya sama yang stiker di bagian belakang. Nanti saya bahas ya guys ya, satu-satu ya. Nah, di bagian atas juga di dekat talang air terdapat datar bulur. Ini what the hell. Untuk stiker bagian dekat talang ini terdapat stiker Mercedes OH 1626 L Euro 4. Udah air suspension ya guys ya. Entah, saya sempat iseng-iseng masang stiker ini, tapi L tuh masih kurang tahu ini maksudnya apa ya yang L ini. Kalau ada yang tahu yang udah, wah ini apa namanya tuh, udah old banget ini manianya, bisa komen lah ya, ini L tuh maksudnya apa. Kalau tentang OH saya udah tahu ya guys ya. Untuk OH itu bermesin belakang ya guys ya, maksud dari OH tuh tipenya ya namanya. Oke, pembahasan stiker Mercedesnya udah selesai, kita pindah ke bagian pinggir di bagian belakang. Di bagian belakang terdapat stiker ala-ala nana tuh ngaran apa ya? Oh nya, ala-ala anak-anak zaman now. Nah, di bagian pinggirnya juga terdapat stiker Seat 34 leg rest. Wah, ini pastinya enak sih kalau emang beneran ada interior leg restnya. Wah, udah elegan banget ini. Dan di bagian pinggirnya juga terdapat logo Mercedes lagi. Oh iya guys ya, belum di review ya bagian liverynya. Untuk bagian livery udah full dari depan sampai belakang. Untuk stikernya ini model gelombangnya udah mungkin agak mirip dengan style tau gak lah ya, siswa baru yang apa namanya tuh, PO nya maju lancar gitu ya, kalau gak salah saya taunya itulah ya. Saya ngikutin desain dari liverynya, tapi sekarang mungkin di 2026 siswa baru udah rebound ke bagian livery yang udah khas di khas livery yang udah khasnya. Nah iyalah, pokoknya malah liverynya ya. Selain livery terdapat stiker akap. Berarti ini bus berdefinisi akap, bukan pariwisata. Sebelum ke belakang kita review buka tutupnya bagasi. Nah,
Oke, aman lah ya, nggak terlalu letoy banget. Bisa ini segini, ini. Nah, ini udah lah, udah. Ini Mbak sok mau tampil sono. Oke, karena di bagian pinggir sudah selesai, kita pindah ke bagian belakang. Di belakang sudah detail ya guys ya, dengan stiker full dari atas sampai bawah. Udah berdesain New Avante juga. Kalau gak mirip dengan New Avante, itu bukan Avante lagi namanya, berarti rombakan yang amburadul. Oke, untuk bagian belakang terdapat stiker kaca seperti biasa. Di bagian depan juga sama, ada stiker AMG dengan berjulkan Pulcra di bawahnya, tapi di sini juga ada elemen alamak Mbak Pulcra ya guys. Alamak ngeblur doang. Di bawah stiker kaca terdapat nama PO. Kalau udah terjual juga bakal saya timpa ya guys ya, atau sama yang pemiliknya aja kalau emang saya nggak punya stiker oranye gitu. Nah, di bagian bawah nama PO terdapat kap mesin juga udah mirip dengan New Avante. Males ya, udah males ngomong. Selain kap mesin udah pasti ada stop lampnya juga udah mirip dengan abad pengung. Untuk lampunya juga udah mirip dengan Marco Polo G8. Oh lama, ntar kok itu malah jatuh. Oh iya, itunya belum diganti ya guys ya, udah gampang copot ini double tipnya. Oke, karena bagian stop lamp udah di review. Oh iya, di bagian sini juga terdapat lampu yang kalau disorot itu bakal nyala ya guys ya, tapi tipe nama ya, tipenya kurang tahu ya, tipe lampu apa ini namanya. Untuk yang tahu mungkin bisa di komen. Dan bagian bawahnya juga terdapat bumper khas New Avante mengikuti desainnya JB5. Nggak mengikuti banget sih, emang lagi tren-trennya bumper seperti ini ya guys ya. Selain bumper terdapat pipa pelindung lagi dengan apa ini, ada kepet ya guys ya. Kepetnya support tim banner support with tim AFT geng dengan AFT lagi, nggak nyambung asli lah, ngomong nggak nyambung tapi dia sendiri yang buat ya, gimana ya, mimin tuh lah. Oh iya, ini belum dipasang ya. Karena bagian depan, belakang, dan samping sudah selesai, sekarang kita review bagian atas. Di bagian atas terdapat pintu darurat. Lambat copot wah ini. Ganti. Kita males ke bawahnya ya. Sekarang di loteng, tengok tuh Oke, balik dah. Kita bahas lagi bagian atas. Di bagian atas terdapat udah belum sih ini pintu. Oh ya, pintu darurat ada 2 di bagian belakang, dan di bagian depan juga ada 1. Di sini juga terdapat kotak Denso itu pendingin untuk orang yang lagi panas. Maksudnya ya kayak teman kalian tuh yang banyak nyanyi Oke, dah. Sekarang udah, oh ya, Denso udah ya. Nah, bagian ini yang copot ini namanya sirip hiu-nya udah mirip dengan desain aslinya. Oh ya, mohon maaf ya kalau emang ini kebanyakan pintu daruratnya. Kalau yang asli saya belum begitu tahu emang pintu daruratnya ada berapa. Kalau emang ada bagian atas berarti ada bagian lebak. Enggak ketang maksudnya. Lebak tuh kalau di bahasa Jawa di bagian bawah. Kelan abet bahasa Jawa cok, Sunda. Oke, untuk di bagian bawah kita review. Mau review gak nih? Review gak? Komen ayo. Oke, katanya ada yang mau review. Wah lama, ini rodanya udah geol banget. Wah lama, udah geol kayak orang-orang gila yang di TikTok itu joget-joget.
Di bagian bawah mungkin terlihat kurang rapi, tapi bakal saya rapihin ketika akan saya jual. Di bagian depan terdapat roda yang pastinya udah ada suspensionnya dengan sasis dipotong. Kenapa sasisnya dipotong? Ya tahulah, masa mau dibiarin, kan ada suspension harus dipotong dulu, ini bakal susah untuk oleng kayak gitu. Giwar-giwar jangan ya guys ya, kalau giwar-giwar nanti viral kayak unit waduh yang rombak itu, alamak. Udah balik ke topik pembahasan. Untuk PR-nya menggunakan karet masker. Bang, karet maskernya bekas gak sih bang? Jijik gak sih? Ya enggak lah, masa gue mau ngasih lu miniatur dengan penyakit Bang, untuk kartonya itu udah kuat belum? Insya Allah kuat lah. Ini udah di lem Korea, lem tembak. Ya insya Allah lah, ini udah aman sekali untuk di giwar-giwar. Oke, di bagian belakang juga sama aja seperti di bagian depannya. Ya udah, malas. Alhamdulillah pada review kali ini udah selesai ya guys ya. Gimana pendapat kalian kalau miniatur RKC ini dengan body New Avante udah worth it gak sih? Coba komen ya guys ya. Dan untuk pengumuman juga, miniatur ini kan akan dijual, berarti ya gimana kalian mau membeli atau tidak? Oh ya, harganya bang berapa? Untuk harganya ini lumayan terjangkau lah ya, dimulai dari 100 ribuan. Tapi dengan catatan, saya akan menghargai untuk yang ingin membeli bodinya saja tanpa sasis, saya akan mengasih harga. Untuk kalian yang ingin bodinya saja, saya akan harga dengan 75.000. Kalau chassisnya bang, wah chassisnya ini perlu ya guys ya, takutnya kalian malah kurang suka dengan chassisnya karena amburadul terlalu dipotong lah, apalah ya, chassisnya terlalu Untuk cara pengiriman atau membelinya, tapi ini sebelum saya bahas cara pengiriman, saya ingin kasih tahu kalau saya bakal ikut trip NOTR, maksudnya ngabuburit on the road. Nah, kalau kalian pas banget nih ikut trip tersebut, bisa saja nanti ketemuan di tempat wisata ya guys ya. Jadi kalau udah ketemuan di sana tidak perlu dengan ongkirnya ya guys ya. Kalau untuk pengiriman yang tidak bisa ikut trip north, maksudnya NOTR, ngabuburit on the road, kalian bisa pesan lewat nomor yang saya kasih ya guys ya. Nah, chat aja admin kalau pengen miniatur ini. Kalau kirimnya lewat apa ya, paket lah ya. Terus kalau namanya ngasih uangnya gimana dong? Ya nama juga kalau jauh ya harus transfer. Transfernya pakai apa nih bang? Pakai Dana aja cukup lah, nggak usah yang kredit lah, yang BNI lagi, malah BNI apaan cok? Saya nggak punya kartu BRI ya guys ya, makanya saya menggunakan Dana. Ya simple aja, nggak usah ke bank lah apalah. Kalau Dana kan simple, ke warung juga jadi, ke counter gitu kan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian ya guys ya. Untuk kata-kata yang barusan jangan diikuti ya guys ya. Oke, see you next time. Not